aman. Ini PT-nya sarana utama Wildres. Kalau yang fokus di dia masuk ini Republik Larva Nusantara. Yang ada di Google itu. Di Republik Larva Nusantara ini seperti alat Larva Market. Itu fokusnya hanya mengelola sampah yang organik. Tapi kalau Wildres dan Republik Larva ini anak perusahaan multiplayer. Sampah organik. Iya, iya. Caranya gimana sih kalau misalnya organik itu pengolahannya? Kalau organik itu barang dimasuk bisa ada sampah organik campur, dan juga buah-buahnya. Nah itu nanti masuk ke sini lah, kita cacar, kita bikin bubur, langsung kita kasih makan. Kalau tersisa kita taruh di tong-tong. Jadi kalau itu isinya seperti sampahnya gitu Pak, Iya. buat makanan. Itu di setiap tempatnya ada fasilitasnya gitu. Apa yang barunya misalnya Ada, jadi kalau siklusnya seperti ini. Nah, nanti diikut aja. Jadi ternak mangkot itu boleh dikatakan ternak yang 20 hari panen. Terus ternak yang pakannya gratis, karena kita kan sampah gratis. Terus yang terakhir ternaknya bisnisnya juga gratis karena kita siklus sendiri. Dan dilarang dalam kawin kemajuan terus jadi bagi larva dewasa masuk ya pupa siklus. Akhirnya siklus kan gratis juga. lalat itu lalat yang Jenis biasanya. BSR, bukan sembarang lalat. Jadi nggak Ada semuanya. di sebelah sana juga. Yang ada di insektarium namanya. Iya. Dari segi organik buat makanan Iya. Pokoknya yang organik yang itu bisa dikurangi. Kalau pasti kan apa seperti dua sama anorganik itu kan plastik, kaca, kalau Ini ada alatnya sendiri untuk membedakan biasanya sampah dari ini tidak ada. Sebenarnya kita ada di sini, cuma ada kelemahannya jika kita masukkan kayak bekasnya deterjen itu justru mati nanti kalau tetap bagaimanapun juga teknologi yang tetap kita pakai manual. Itu kalau kita milah otomatis kan ada, tapi itu yang organiknya itu tidak terkontaminasi kan. manual ya Pak? Maka malah kita lebih efektif itu dari sumber sampahnya itu harus dikasih edukasi. Mereka bisa pemilahan itu dari proses dari sumbernya. Jadi mereka sudah kita ajari. Saya ini sih Pak sebenarnya penasaran kok bisa ada tempat panjang kayak ini gitu. Inisiatifnya dari mana? Awalnya, Iya. di awalnya kita kan melihat kalau jenis sampah aneka plastik, aneka plastik, mulai PET, karena ini masih banyak juga PET, LPG, jenis ya, plastik, kertas, karet, baik kertas, PS, logam, apalagi banyak lagi ya. Itu sudah terlalu banyak pelakunya. Istilahnya multiplier efeknya mulai dari tingkat bawah, mulut, pengebus, kecil, dan bawah ya ada semua ya.
cuma yang diusulkan belum ada yang mengerjakan karena menyedihkan. Ini sebenarnya nggak seperti ini kondisinya, ini karena ditinggal 3 hari sudah kacau. Ya, kemarin udah bersih. Oh pernah ke sini? Ya, bersih. Karena aku tak tinggal luar kota juga. Nah, makanya ini kita kan pegang makhluk hidup ini ya. Dan ketika ada satu ini yang sakit satunya ikut-ikut sakit ya. Dan mungkin dia nggak mampu. Jadi motifnya itu sampah yang organik itu belum banyak yang mengerjakan. Dan ini sampah yang bikin momok di TPA itu ya jenis sampah ini. Padahal secara volumenya hampir 60-70% itu sampah karena sampah organik yang bikin bau di TPA. Masalah itu sampah ini. Kalau sampah yang jenis plastik juga terlalu banyak langsung pabrikan juga sampai dari komputer kalau yang ada dengan sertifikasi fasilitas tanah kita bawa sebenarnya saya ada di sini ini tujuannya mendekati sumber pakannya, ternyata tidak seperti yang apa yang saya harapkan. Ternyata tidak ada sampahnya. Kita masih ya. Berarti masih dalam artian masih mencari makan buat maksudnya. Ya, tapi sekarang kan kita sudah punya budi sama kita sama kami ya, sama dapur-dapur FPG ya tadi. Makanya saya memang timingnya mungkin pas jadi saya juga ya saya kasihan juga nggak ada tidak berapa kasihan ya, tapi saya juga arah jalan ke kafe yang putar balik lagi dari sini. Kita bentuk komunitas di Jember namanya kan efek awal kita di desa ya, kita bergerak dia terima hidup mati kita. Nah itu ya yayasan ini memang konsep masalah lingkungan. Kalau kita nanti ada desa kita kalau saya kan beda. Kalau saya ada gedung yang juga kita kelola untuk waktu juga di sana. Jadi kita juga ya itu yang kedua cuma ada plus dan minusnya juga lah. Jadi masih kita kalau dalam pemeliharaan ini ada faktor-faktor itu kita sendiri dari pengelola boleh jujur ya, tulisannya itu ya. Jadi kita kadang bikin gaji kita di sini banyak ya. Tapi orang itu kadang lebih memilih di bawah UMR tapi kerjanya nggak seperti ini. Ya. Kalau kerja di sini jamnya hari Jam 8 sampai jam 4 kalau harinya setiap hari hanya Senin sampai Sabtu. Terus kalau yang dilakuin apa Pak? Iya. Dari pagi Iya. mulai aktivitas mereka itu hasil makan, ada yang panen sendirian, ada yang mekanik gitu kan, aktivitas ada yang sendiri ketempatkan. Jadi sebenarnya sudah ini makanya di basic saya juga peternakan ya, kita beda ya kerja di bidang produksi, apalagi produksi berkaitan dengan
berikutnya bisa off 1 hari 2 hari udah ini kan paham kan? Enggak ada yang ngasih makan, enggak resiko mati. Nah, itu sampai selesai kita. Tapi ya Pak, kalau misalnya gak ada karyawan gitu siapa yang handle? Sebenarnya kejadian seperti itu baru sekali. Baru kali. Satunya sakit, anak cikungunya. Jadi tangganya banyak yang di sini. Semuanya kan enggak bisa langsung sehari 2 hari sembuh. Dan yang satunya ikut-ikutan. Ikut-ikutan sakit juga. Yang satunya memang hanya tukang ambil aja jobnya. Bisa. Ya ini berantakan. Dengan ADR itu cukup apa Itu aku nggak tahu itu menurut saya. Ya cukup. Ketika ada kayak pembongkaran di KUB saat ini kan kira-kira 5 orang. Itu tapi tiga hanya kalau yang 3 orang itu tetap sekarang lagi satu. sering makannya itu. Sebenarnya sudah kekurangan cuma kita sudah tanggung jawab sudah diambil. Terus kalau target pasar Pak? Pasar saya ingat juga kirim pasar akuatik bisa akuatik itu ya dengan ikatan macam-macam juga bisa atau poultry atau enggak mereka untuk Oh ini. tergantung volume. Kenapa udahnya gede juga Pak? Ya kalau ngambilnya sedikit kita kita lebih utamakan kita ngambil banyak seperti ini yang kita utamakan berani kontrak. Biasanya per bulan habis berapa gitu? Kalau rata-rata yang kemarin itu per hari 200 kilo per bulan. Ada tapi ini ketika kayak gini ya kita akan set up dari awal lagi. Karena udah Iya, kacau. bosnya udah kayak Saya baru kesini kan tadi pagi. Jadi ini harus kita set up. hobi ya Pak kalau ngecat pakai Ya jelas kita mundur belakangan. Belakangan, ya mulai dari belakangan. ini nanti didiskusikan. Iya ini yang lupa mana, yang lupa mana. Salah yang lagi masih juga. Jangan disemprot. Dia kan nggak makan ya, cuma minum aja. Biar apa? Produknya itu dialokasikan kemana? Kirim. Kita paling banyak itu ke kena lili. Kalau ke pabrikan kita di Pandaan sama di Bali di DPD Sempat di sana untuk lili juga. Karena lili yang pakai pakan mangkuk dia lebih seperti itu lebih alami kompetitor kita kan pakan pabrikan dan lili pakan pabrikan lebih mahal. Kemudiannya cuma bisa dulu kita lebih kurang lebih 40. Terus kalau kerjasama gitu kan ada bantuan dari komunitas atau dari pemerintah itu ada. Kita kondisi Saya nggak terikat ya Pak.
kenapa dengan bantuan itu kita malah merasa banyak yang mangkrak bantu-bantu ya kita nggak pernah minta bantuan. Kalau pemerintah mau kemarin sudah dikasih roda 3 1 sekarang kita dikasih lepas mereka membantu apa enggak kita tetap menjalankan karena motivasi kita mobilisasi itu memang kita krisis dari orang itu dari yayasan itu juga. ya orang-orang yang memang fokus atau fokus jadi kalau semua dia partisipasi mungkin di tingkat tuan rumahnya di kabupaten yang di DLA kabupaten DLA dengan provinsi ada kementerian yang ikut tidak nasional dan mereka juga melakukan itu kita kan NGO non government organisasi jadi di luar pemerintah independen kita nggak bisa ngeritik mereka. Terikat juga ya Pak ya, mereka kayak ada Karena mereka ada kebijakan apa iya. Kalau di sini itu cara menstabilkan itu hasil pakannya ya kita nggak bisa tracking nutrisinya makan namanya sampah kan nggak bisa jadi bisa ya kita nggak ketemu karena namanya juga sampah. Nah, kalau yang kita dapat dari kalbu itu kan susu kayak corona kemudian kualitas juga kita juga mau ini ke sana yang itu bisa dikonsumsi orang ya ada pesanan dari dokter di dokter mono gitu. Tapi kadang tak kerjakan di rumah bisa 50 kilo ya steril bahannya kan dari susu bisa kita cek atau telusuri asal usul pakannya nggak sembarangan karena itu nanti kita bilang karena ceritanya stunting stunting bisa ya dia sudah sekali jualan satu kali adanya kita harus makan ya asal usulnya jangan sembarangan aku sendiri kalau dari yang buatanku sendiri ya sering kita makan dulu rasanya gimana Pak? Manis itu langsung dimakan apa digoreng kayak lebah gitu lebah itu harganya juga jauh jadi mahal pasti ya jadi pasti sudah itu sepuluhnya 40 per kilo dari makanannya udah susu itu susu fermentasi apa susu formula ya itu Morinaga wah mana ya kalbu tapi expired oh yang expired kan kita ini kayak bongkar ya jadi kalbu kan itu khusus cuman mori-mori enggak ada karena programnya kalau itu karena apanya Pak? Dipilih karena kandungan apa? ya yang jelas kan itu organik ini organik kayak biskuitnya kan dari kalbu juga bisa organik itu yang kita namanya itu yang bersama putri kayak minuman orang gudang kalbu di Jember Banyuwangi itu Bondo Probolinggo semacam kita yang dibutuhkan ya kita bongkar kalau lokasi itu barang begini soalnya kalau yang di sini kecil semua
daripada mungkin dari bapaknya dari itu yang karena kita ketahui dari kita itu. Iya, jadi kami punya pesan ya, kita memang masalah sampah itu belum care. Indonesia ini masih ranking, ranking terjelek bukan ranking tiga. Bisnisnya bangsa. Padahal katanya kita kelaparan, banyak yang miskin, tapi kok banyak sampah makanan. Terus kalau ranking sampah menghasil sampah itu ranking turun, sekarang ranking 4 cek. Jadi sekarang motonya itu harus kita rubah. Kalau dulu motonya buang sampah pada tempatnya, sekarang hilang sampah itu dia tidak dimanfaatkan. Bisa jadi nilai itu ada sirkular itu. Kayak gitu. Saya PT kita yang berarti mengerjakan sekarang. Kita langsung pakai. Jadi kayak ini, lihat ini mana kalau kita pakai ini, kalau ini levelnya ini multi-layer, artinya enggak logami dan ekonomi, tapi bisa kita jadikan RPL reaksi dari untuk bahan bakar pengganti daripada jadi jenisnya plastik kayak kresek tidak ada terbuang uang semua ini itu ada harus belajar yang itu posisi aku tidak punya ada belajar ya pada aku dulu sama di perusahaan peternakan dan ya terus ada orang yang saya menjadi mengadakan uang sama NTP di sampai sekarang. Nah ini saya hanya memulai yang organik cepat kita angkat kalau saya selain aku pengen kita berpikir bikin beban ke komunitas karena kalau dikelola pelaku ini mereka bagi orang berapa orang jam 10 jam 11 sudah pulang semua karena ya nah coba itu harusnya KSMK dikelola suatu masyarakat jadi dikelola KSMK banyak kan dikelola pemerintah malah bantu bagi ya mungkin sekarang tengah-tengah jauh dari lingkungan berapa desain kita aku pengen ada ini menurunkan ada atau tidak sampai pakai solar tenaga surya harganya banyak ya kebetulan kita dapat GSM dari hotel-hotel kan sampahnya ada yang ambil kan dapat BPNC juga kayak kita dari dapur kan dapat kita juga kayak hotel kita kan 510 bulan daripada dia ngasih tukang becak nggak tahu nanti dibuang kemana sampahnya itu kan dibuang sungai malah bahaya ya itu perluan intervention yang seperti ini kita mau bekerja kita sendiri kalau 1 gram dari 2 sampai 4 kilo kalau kita tiap hari mendapatkan 2 gram atau 1 gram berarti 22 ribu kan panen 2 kilo tapi kalau 10 gram berarti panen 20 kilo kali 7 ribu 20 kilo kali 7 anggap berapa 100 ribu kalau tiap hari mendapatkan 1 gram 70 gram jadi akan sangat tiap hari 20 kilo tapi ada 100 ribu
Harus kita beli lagi. Jadi barang kan ya. Mau lanjut ke video. Oh, silakan. Terima kasih.